Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Azhara Taktini. Bagaimana dengan kabar kalian pada pagi hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang materi fisika yaitu kalor. Yang tanpa kita sadari, kalor sering kita pakai loh dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda yang suhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah jika keduanya dipertemukan atau bersentuhan. Dua benda yang memiliki suhu yang berbeda ketika dipertemukan maka akan muncul kalor yang mengalir atau berpindah. Rumus kalor adalah Q sama dengan M kali C kali delta T, Q sama dengan C kali delta T. Dengan ketentuan di mana Q adalah kalor yang diterima dengan satuan joule, sedangkan M adalah massa zat dengan satuan kilogram, sedangkan C adalah kalor pada zat dengan satuan joule per kilogram Celcius, dan delta T adalah perubahan suhu yang dimana satuannya derajat Celcius dengan T2 dikurang T1. Dari soal yang pertama, kita mengetahui bahwa suhu tersebut adalah 194 derajat Fahrenheit yang diminta untuk diubah menjadi derajat Celcius dan satuan K. Yang dimana untuk mengubah satuan K, kita perlu mencari derajat Celcius terlebih dahulu. Untuk merubah dari Fahrenheit ke derajat Celcius, kita mengurangkan 32 dengan suhu yang tertera pada soal. Jadi, 194 derajat Fahrenheit dikurang 32 menjadi 90 derajat Celcius. 90 derajat Celcius ditambah 273 menjadi 363 itu pada satuan K. Jadi, pada soal kali ini yang menjadi jawaban adalah D, yang dimana 90 menjadi derajat Celcius dan 363 pada satuan K. Bagaimana? Mudah kan teman-teman? Kita lanjut ke soal yang kedua ya, dimana sebuah termometer tak berskala berisi raksa. Ketika dimasukkan ke dalam es, dia melebur. Panjang kolam raksa 5 cm. Dan ketika sudah dimasukkan ke dalam air mendidih, panjang kolamnya menjadi 30 cm. Ketika termometer menunjukkan 30 derajat Celcius, panjang kolam raksa adalah... Jadi dari soal kita mengetahui bahwa T1-nya adalah 0 derajat Celcius, L1-nya 5 cm. Sedangkan T2-nya adalah 100 derajat Celcius, L2-nya adalah 30 cm. Dan T3-nya adalah 30 derajat Celcius. Yang ditanya adalah berapa sih L3-nya? Jadi, kita di sini menggunakan rumus L2 sama dengan L1 ditambah L1 dikali A dikali delta T. Yang dimana L2-nya adalah 30, L1-nya adalah 5, dan A yang kita cari dan delta T-nya adalah 100. Yang dimana akhirnya A adalah 0,05. Setelah A kita ketemui, kita akan mencari L3, yang dimana rumusnya adalah L1 ditambah L1 dikali A dikali delta T, yang dimana L1-nya adalah 5, A-nya 0,05, dan delta T-nya adalah 30 min 0. Jadinya L3 hasilnya adalah 12,3, yang dimana pada pilihan ganda adalah D. Bagaimana? Ternyata mudah ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang ketiga ya. Permukaan dalam dinding rumah dijaga untuk bersuhu tetap 20 derajat Celcius pada saat suhu luar adalah 10 derajat Celcius. Berapa banyak kalor yang hilang karena konveksi alami pada dinding rumah tersebut selama 1 hari? Jadi di sini kita ketahui bahwa hanya adalah 3,5 Joule per second meter kuadrat K, yang dimana A-nya adalah 2 meter kuadrat. Dan delta T-nya adalah 10 derajat Celcius, yang ditanya adalah kalornya. Jadi jawabannya adalah kalornya sama dengan H dikali A dikali delta T, yang dimana H-nya adalah 3,5, A-nya 32, dan delta T-nya adalah 20 min 10, yang dimana akhirnya kalornya. Jadi hasil yang kita dapatkan adalah 96.768.000 Joule. Jadi pada soal diketahui 10 meter itu adalah L0-nya, T0-nya adalah 25 derajat Celcius, A-nya adalah 14 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius, T1-nya adalah 6 derajat Celcius. Yang ditanya adalah derajat L1-nya,
yang dimana kita menggunakan rumus L0 dikali A dikali delta T, dimana delta L1 nya berarti sama dengan 10 dikali 14 dikali 10 pangkat min 6 dikali 35 dikurang 25. Jadi delta L1 nya adalah 1,44 mm. Bagaimana? Mudah ya teman-teman? Kita lanjut ke soal yang kelima, yaitu adalah sebuah plat logam berbentuk lingkaran memiliki lubang lingkaran pada konsentris atau sepusat di tengahnya. Jika plat tersebut dipanaskan, jika plat yang dipanaskan, maka akan terjadi pemuaian. Pemuaian yang terjadi akan selalu memuai ke arah luar, kecuali terdapat suatu gaya yang cukup besar untuk menghalangi permuaian keluar. Jadi, oleh karenanya, lubang juga ikut memuai ke arah luar, dan plat memuai ke arah luar. Maka, diameter plat semakin besar, dan lubang akan bertambah diameternya. Jadi, yang benar adalah C pada pilgan. Bagaimana? Ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan ya teman-teman materi ini. Jadi, ayo kita lanjut ke soal yang ke-6 ya. Yang dimana soal yang ke-6 adalah pernyataan berikut yang benar kecuali, jadi kita akan mencari pernyataan yang salah. Dan pada 5 opsi yang di sini adalah opsi C yang paling salah atau paling tidak tepat. Seharusnya penguapan air itu merupakan contoh proses penyerapan kalor karena perubahan dari air menjadi uap. Jadi pilihannya yang benar pada pilgan adalah C, karena jawabannya paling tidak tepat. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya ya teman-teman. Dimana sebuah tong besi koefisien mula panjangnya besi adalah 12 kali 10 pangkat min 6 dan volumenya adalah 70 liter diisi minyak sampai penuh. Koefisien mulainya adalah volume 950 dikali 10 pangkat min 6 derajat Celcius dan diletakkan di halaman rumah pada saat pagi hari dengan suhu 20 derajat Celcius. Pada siang hari, suhu naik menjadi 40 derajat Celcius. Akibatnya, terjadi pemuaian minyak sebagiannya tumpah sebanyak berapa ya? Jadi, pada soal diketahui A besinya itu 12 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius. Volume besinya adalah 70 liter, volume minyaknya adalah 950 dikali 10 pangkat min 6 derajat Celcius, T0-nya 20 derajat Celcius, T1-nya 40 derajat Celcius. Jadi yang ditanya F tumpahnya sama dengan delta V minyak dikurang delta V tong. Jadi delta 0 dikurang V minyak dikali delta T dikali V0 dikali 3A besi dikali delta T. Jadi 70.950 dikali 10 pangkat min 6 dikali 40 dikurang 20 dikurang 70 dikali 3 dikali 12 kali 10 pangkat min 6 dikali 40 dikurang 20. Jadi volume tumpahnya adalah 1,3 liter. Bagaimana? Mudah ya? Kita lanjut ke soal yang nomor 8. Di mana gelas kaca memiliki kapasitas 400 ml berisi penuh air pada suhu 20 derajat Celcius. Jika air beserta gelas tersebut dipanaskan hingga sejumlah airan tumpah sebanyak 3,66 ml, suhu air dan kaca setelah dipanaskan adalah. Jadi di sini pada soal diketahui A kacanya itu sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 5 derajat Celcius dan 2,1 kali 10 pangkat min 4 derajat Celcius. Yang dimana kita ketahui volumenya adalah 400 ml, T0-nya adalah 20 derajat Celcius, A kacanya adalah 1 kali 10 pangkat min 3 derajat Celcius, F airnya adalah 2,1 kali 10 pangkat min 4 derajat Celcius, F tumpahnya sama dengan 3,66 ml, yang ditanya adalah T1-nya. Jawabannya adalah F tumpahnya sama dengan delta V air dikurang delta V kaca. Jadi F tumpahnya kita ketahui tadi 3,66 dikurang sama dengan 400 dikali 2 dikali 1 dikali 10 pangkat min 4 T1 dikurang 20 dikurang 400 dikali 3 dikali 1 dikali 10 pangkat min 5 dikali T min 20. Jadi T1 nya didapatkan adalah 70,83 derajat. Karena pada soal adalah bilangan bulat, maka dibulatkan menjadi 70 derajat Celcius. Mudah ya? Kita lanjut
Kan, menurut persamaan Q sama dengan M dikali C dikali delta T, maka kalor jenis berbanding terbalik dengan perubahan suhunya. Jadi, semakin besar kalor jenisnya, maka zat tersebut akan lambat naik suhunya jika dipanaskan. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Dan soal ke-10 adalah ketika kita berada di dekat api unggun, maka kalor akan merambat dari api unggun ke tubuh kita melalui proses. Jadi, proses penyaluran kalor yang terjadi adalah induksi yang bersentuhan langsung, konveksi yang melalui penghantar yaitu udara, atau radiasi yang berasal dari pancaran. Nah, dalam kasus di atas, yang terjadi di antara kita dan api unggun adalah konveksi karena adanya medium udara dan karena api memancarkan gelombang panasnya. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Suatu zat yang mempunyai kalor jenis tinggi akan, menurut persamaan Q sama dengan M dikali C dikali delta T lagi, maka kalor jenis berbanding terbalik dengan perubahan suhunya. Jadi, semakin besar kalor jenisnya, maka zat tersebut akan lambat naik suhunya jika dipanaskan. Jadi, jawabannya adalah C. Dan yang soal selanjutnya adalah air panas 100 derajat Celcius ditambahkan pada 300 gram air yang suhunya 0 derajat Celcius hingga campuran itu mencapai suhu 40 derajat Celcius, yang dimana massa minum air panas yang ditambahkan adalah, yang mana kita ketahui pada soal adalah TP-nya sama dengan 100 derajat Celcius, MD-nya sama dengan 300 gram, TD-nya sama dengan 0 derajat Celcius, TC-nya sama dengan 40 derajat Celcius, yang ditanya adalah MP. Jadi, campurannya sama dengan air panas plus air dingin, yang dimana artinya kalor lepas sama dengan kalor serap. Jadi, MP dikali CA dikali delta TP sama dengan MD dikali CD dikali delta TD. MP dikali CA dikali delta TP nya adalah 100 dikurang 40 sama dengan 300 dikali CA dikali 40 dikurang 0, yang dimana artinya MP sama dengan 60 sama dengan 300 dikali 40. Jadi MP sama dengan 300 dikali 40 per 60. Jadi hasilnya adalah 200 gram. Bagaimana? Mudah kan? Kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Yang dimana perhatikan pernyataan berikut. 1. Konduktivitas logam. 2. Perbedaan suhu ujung-ujung logam. 3. Panjang logam. 4. Massa logam. Faktor-faktor yang menentukan laju perlambatan kalor pada logam adalah: yang pertama, kalor dipengaruhi oleh K atau konduktivitas logam. Yang kedua, dipengaruhi oleh A, luas penampang logam. Yang ketiga adalah delta T, perbedaan suhu logam. Dan L, panjang logam. Jadi jawabannya adalah A, 1, 2, dan 3. Gimana, mudah ya? Kita lanjut ke soal yang ke-14. Kalor dapat berpindah dengan cara energi panas atau kalor dapat berpindah dari suatu benda ke benda lainnya. Itu ada 3 cara perpindahan, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Berikut ini jadi contoh perpindahan panas melalui 3 cara. Misalnya konduksi, contohnya knalpot motor jadi panas ketika mesin motornya dihidupkan. Yang kedua, air yang dipanaskan bergerak naik turun, itu adalah contoh konveksi. Yang ketiga, radiasi, panas matahari dapat sampai ke bumi walau melalui ruang hampa. Mudah banget ya. Kita lanjut ke soal yang ke-15, yang dimana sebanyak 60 kg air panas pada suhu 82 derajat Celcius mengalir ke dalam bak mandi. Untuk menurunkan suhunya, 300 kg air dingin pada 10 derajat Celcius ditambahkan ke dalam bak tersebut. Berapakah suhu akhir campurannya? Jadi kita ketahui pada soal M1-nya sama dengan 60 kg, M2-nya sama dengan 300 kg, T1-nya sama dengan 82 derajat Celcius, T2-nya sama dengan 10 derajat Celcius. Yang ditanya adalah TA atau suhu akhir campuran. Yang dimana jadinya kalor masuk sama dengan kalor keluar. M1 dikali C1 dikali delta 1 sama dengan M2 dikali C2 dikali delta T2.
M1-nya adalah 60, delta T-nya adalah 82 dikurang TA, sama dengan 300 dikurang TA dikali 10. Jadi TA-nya adalah 22 derajat Celcius. Bagaimana? Mudah kan? Nggak sesusah yang kita bayangkan kan? Jadi ayo kita lanjut ke soal selanjutnya. Yang besarnya kalor yang diperlukan oleh suatu benda, jadi besar energi dalam kalor itu diperlukan untuk memanaskan benda pada suhu tertentu. Seperti rumusnya, yang dimana Q sama dengan jumlah kalor digunakan dalam satuan joule atau kalor. M-nya massa benda untuk dalam satuan kilogram atau gram, C-nya kalor jenis benda, delta T-nya kenaikan suhu dalam derajat Celcius ataupun Kelvin. Sehingga kalor diperlukan dalam pemanasan sebanding dengan massa, kalor jenis dan kenaikan suhu. Atau dengan kata lain, semakin banyak massa benda yang dipanaskan, semakin banyak juga besar kalor yang diperlukan. Ini mengapa panci besar yang air akan lebih lama mendidih daripada panci kecil. Demikian pula, semakin tinggi kenaikan suhu yang diinginkan, maka pemanasan jadi lebih lama. Jadi, sebanding dengan massa, kalor jenis, dan kenaikan suhu. Jadi, pada pilgan yang benar adalah C. Udah ya ternyata. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya ya. Dua buah bola sejenis tapi berbeda ukuran memancarkan energi radiasi yang sama, besar ke sekitarnya. Jika bola A berjari-jari R bersuhu T, bola yang berjari-jari 2R akan bersuhu. Pada soal kita ketahui jadinya EA sama dengan EB atau RA sama dengan R atau RB sama dengan 2R atau T1 sama dengan T. Jadi yang ditanya adalah T2-nya, yang dimana jadinya EA dibanding EB sama dengan A kali T1 pangkat 4 dibanding A kali B kali T2 pangkat 4. Jadi 1 dibanding 1 sama dengan 4V kali R kuadrat dikali T pangkat 4 dibanding 4V dikali 2R kuadrat dikali T2 pangkat 4. T2-nya sama dengan 0,9T. Atau jawabannya adalah D. Bahan wujud zat dari padat menjadi cair disebut. Jadi pengertian mencair adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. Maka dari itu jawabannya adalah B. Yang dimana contoh-contohnya ada di gula pasir yang dipanaskan jadi mencair, mentega yang menjadi mencair, coklat padat, es batu. Nah, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 19. Saat menyetrika baju, setrika memindahkan panas ke baju karena bersentuhan hingga baju terasa hangat. Hal ini disebabkan karena panas berpindah dengan cara. Jadi, konduksi merupakan perpindahan kalor suatu zat melalui media penghantar tanpa disertai perpindahan bagian-bagian zat tersebut. Pada umumnya, perpindahan kalor dengan cara konduksi terjadi pada zat padat. Dalam perpindahan tersebut, media penghantar atau dapat disebut sebagai konduktor. Jadi, kenapa setrika menghantarkan panas itu memakai hukum konduksi, yang dimana perpindahan pada kalor pada suatu zat melalui media penghantarnya. Yang ke-20 adalah ketika tanganmu ditetesi dengan spiritus, ternyata Bagaimana? Mudah kan soal-soalnya? Jadi kita lanjut ke soal yang nomor 20 ya. Ketika tanganmu ditetesi dengan spiritus, ternyata terasa dingin. Hal ini menunjukkan, jadi mengapa kulit tempat spiritus atau alkoholnya terasa dingin? Karena spiritus menguap memerlukan kalor. Kalor yang diperlukan berasal dari tangan. Karena kehilangan kalor untuk proses penguapan, spiritus menjadi dingin. Hal ini menunjukkan bahwa menguap memerlukan kalor. Jadi pilihannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 21. Sebanyak 20 kg es dengan suhu 0 derajat Celcius berbentuk balok didorong di atas lantai kasar yang juga bersuhu 0 derajat Celcius. Koefisien gesekan antara balok es dan lantai 0,4 jika kalor lebur es 80
kilogram setelah menempuh jarak 20 meter. Jumlah es yang mencair adalah, jadi di soal diketahui M-nya sama dengan 20 kg, suhunya adalah 0 derajat Celcius, koefisien gesekannya adalah 0,4, LS-nya dari 80 kal per gram atau 336.000 Joule per kilogram, S-nya sama dengan 20 meter. Jadi yang ditanya berapakah M meleburnya? Jadi kita pakai rumus W sama dengan FK kali S, atau W sama dengan koefisien gesekan dikali M dikali G dikali S. Jadi W-nya sama dengan 0,4 dikali 20 dikali 10 dikali 20. W-nya sama dengan 1600 Joule. Jadi Q sama dengan M lebur dikali LS. Jadi 1600 sama dengan M lebur dikali 336.000 sama dengan M leburnya adalah 4,76 gram. Soal nomor 22, yaitu perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikelnya disebut. Jadi, perpindahan kalor tanpa zat perantara disebut dengan radiasi. Radiasi merupakan perpindahan suatu panas tanpa zat perantara yang biasanya sepotong tembaga dijatuhkan dari ketinggian 560 meter di atas lantai. Kalor yang terjadi pada proses tumbukan dengan lantai 75%-nya diserap oleh tembaga untuk kenaikan suhunya. Jika kalor jenis tembaga adalah 420 Joule per kilogram derajat Celcius, percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Kenaikan suhu tembaga dalam derajat Celcius adalah, jadi yang di soal yang kita ketahui adalah Q-nya sama dengan 75 derajat Celcius, G-nya adalah 10 per meter second kuadrat. Yang ditanya adalah delta T-nya. Jadi jawabannya adalah 75% EP atau M dikali C dikali delta T sama dengan 0,75 dikali M dikali G dikali H. Jadi M dikali 420 dikali delta T sama dengan 0,75 dikali 10 dikali 560. Jadi delta T-nya adalah 10 derajat Celcius. Soal ke-24, zat yang memiliki daya hantar kalor baik disebut. Jadi, konduktor dalam rekayasa elektronik, penghantar atau penyalur dalam bahan listrik adalah zat yang dapat menghantarkan arus listrik, baik berupa zat padat, cair, ataupun gas. Karena sifatnya yang konduktif, maka dia disebut dengan konduktor. Jadi, jawaban pada soal nomor 24 adalah C. Nah, terakhir adalah soal nomor 25. Soal yang terakhir adalah jika 40 gram es dari suhu minus 10 derajat Celcius ingin diubah menjadi uap dengan suhu 110 derajat Celcius, dibutuhkan energi. Gunakan kalor jenis untuk es 0,5 kalor per gram derajat Celcius. Kalor leburnya adalah 80 kalor per gram. Kalor jenis airnya adalah 1 kalor per gram derajat Celcius. Kalor penguapan airnya itu 542 kalor per gram dan kalor jenis uap air 0,10. Jenis uap air adalah 0,48 kalor per gram derajat Celcius. Jadi yang kita ketahui di sini adalah M-nya 40 gram, T0-nya min 10 derajat Celcius, TA-nya adalah 110 derajat Celcius, ini adalah 0,5 kalor per gram, C airnya adalah 1 kalor per gram, C uapnya adalah 0,48 kalor per gram derajat Celcius, LS-nya adalah 8 kalor per gram, uapnya adalah 42 kalor per gram. Yang ditanya adalah Q totalnya. Jadi QS plus Q lebur plus Q air plus Q penguapan plus Q uap ditambahkan. Jadi adalah 40 dikali 0,5, 40 dikali 0,5 0 dikurang 10 ditambah 40 dikali 100 dikurang 0 ditambah 40 kali 5 42 ditambah 40 0,48 110 dikurang 100. Jadi Q totalnya adalah 29,3 kalor. Jadi jawabannya adalah 29,3 kalor yang dimana
jawabannya adalah C. Sekian dulu. Ternyata fisika itu sangat mudah ya, asalkan kita sering berlatih. Jangan lupa belajar, berlatih, serta banyak baca bukunya ya, agar kita makin mudah untuk mengerjakan soal fisika.